Kehilangan adalah hal yang biasa, karena memang tidak ada yang abadi. Saat kita memiliki sesuatu, kita juga harus bersiap untuk kehilangan sesuatu. Seberapa rapat, seberapa rapi kita menyimpan, terkadang kehilangan tetap terjadi. Ya, itu adalah memang hukum dunia, di mana selalu diturunkan berpasangan. Ada rasa bahagia, ada rasa menderita, ada rasa memiliki, ada rasa kehilangan. Hal ini disebabkan karena ternyata kehilangan mempunyai jalur sendiri dan dia berperan dalam kehidupan manusia. Kehilangan apakah yang saat ini? Pasar seringkali kita mengalami kehilangan. Baik itu barang-barang berharga yang di tas, baik itu juga uang atau harta benda lain yang kita bawa saat kita berbelanja. Kenapa hal itu terjadi? Ada dua penyebab. Yang pertama, biasanya di tempat keramaian akan ada copet. Akan ada orang beraksi yang melakukan satu tindak kriminal mencuri barang-barang milik kita. Tapi ternyata bukan copet yang nyata saja. Di pasar ada copet-copet yang lain yang berseliweran, berlari kiri dan kanan, mencari kesempatan untuk mengambil barang-barang kita. Siapakah mereka? Ya, benar. Jadi ada pencopet gaib. Ada dunia mistik di tengah-tengah keramaian. Pasar merupakan tempat bertransaksi, di mana ada pembeli dan penjual. Ternyata ada pihak ketiga dan keempat yang turut meramaikan dalam acara transaksi tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk alam gaib yang senang mengambil harta orang lain untuk majikannya. Sebagian orang menyebut mereka dengan nama tuyul. Sebagian lagi dengan nama-nama yang lain. Ada pula makhluk lain yang memang bukan cuma tuyul, yang memang juga mengambil harta benda milik seseorang yang sedang saat itu berbelanja di dalam pasar. Biasanya begini, kalau kita masuk ke dalam sebuah pasar, kemudian tiba-tiba kita membawa uang ada 10 lembar. Tiba-tiba kurang 1 atau 2 lembar. Nah, ini yang kita harus waspadai. Karena kalau copetnya copet nyata, yang diambil pasti 10 lembar semua. Bukan cuma 2 lembar. Kalau 2 lembar, itu yang ngambil anak kecil. Yang ngambil adalah makhluk unsur X yang tidak tampak, yang memang mereka merencanakan untuk mengambil sesuatu yang kita. Benar, kalau kita sekarang berada di tengah-tengah pasar, kemudian kita kehilangan sesuatu, coba, ini bisa dicoba. Jadi nanti selanjutnya kalau Anda ke pasar lagi, bisa dicoba waktu Anda ke pasar, mata Anda dikasih kunyit. Ya, di atas ininya, atas jari-jari ininya, kasih kunyit. Kemudian Anda berjalan, matanya melihat ke bawah begini. Jangan melihat ke depan, dan ke bawah begitu. Biasanya kalau ada anak kecil yang jongkok, itu dia yang suka ngambil. Anak kecilnya jongkok, orang lain nggak lihat, cuma Anda mungkin nanti yang lihat. Ini bisa dicoba. Kadang-kadang ada yang berhasil dan biasanya berhasil biasanya. Kalau mau lebih kuat, 1 hari sebelumnya puasa dulu, kemudian di hari lahir puasanya ya, kemudian dikasih kunyit di atas mata. Kemudian Anda bisa lakukan lagi yang tadi hal yang saya bilang. Masuk pasar, masuk ke dalam pasar, mata kita ngeliatnya ke bawah. Nah, itulah di sana kita bisa melihat ada anak-anak kecil yang duduk. Tampilannya mukanya seperti orang, tapi kotor. Mereka tangannya panjang-panjang. Nah, inilah yang mereka gunakan untuk mengambil milik kita saat kita berbelanja di pasar. Ini yang namanya tuyul. Kadang-kadang juga ada di antara mereka bergaul makhluk jin yang lain yang ikut-ikutan juga ngambil uang dan hak milik kita. Seperti itu.